Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrianto. Nama saya. Iya kok pernah kan apa cara nilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrianto. Dan saya Sunawi. Kita akan bermain pernah Tidak pernah. Pertanyaan pertama, pernah atau tidak pernah pacaran di pesantren? 1, 2, 3. Jika pernah, silahkan saudara Sunawi untuk menceritakan. Saya pernah pacaran di pesantren melalui hubungan yang ikatan tunangan. Dengan begitu, setelah tunangan kita itu pacaran. Dengan pacaran di pesantren, hal seperti itu kita melalui aturan pesantren. Nah, setelah kita pacarannya 2 tahun, dan pada akhirnya kemudian saya menikah dengan tunangan pacar saya, dan kemudian menjadi istri saya sekarang. Sudah. Oke, selanjutnya saudara Sabri untuk menceritakan. Kalau saya itu kayaknya aneh pacarannya. Soalnya kan pertemuannya itu juga pertemuan kilat ya. Karena ketemunya di gerbang itu. Seingat saya, karena awal-awal ketemu di gerbang pas libur sekolah itu kan putra-putri libur, kita bisa lihat putri itu lewat gerbang. Disitulah ketemu pertama kali. Di situ lihat, ditandai dah cewek itu yang saya sukai. Di situ kita main surat sama kirim-kiriman surat lah. Habis itu kita koneksi ke telepon, kan ada telepon putra sama putri. Di situ lanjut lah. Kayak gitu sih pacarnya, kayak gitu, sederhana sebenarnya di pondok. Biasa. Jadi pacaran di pondok itu tidak sampai pegang-pegang tangan. Enggak. Tidak ya? Tidak. Tapi melebihi kayak gitu sih. Oh, oke. Kasih sayangnya. Romansa jarak jauhnya itu terasa. Ya, dekat tapi terasa jauh. Ya, betul. Oke. Pertanyaan kedua adalah, pernah atau tidak pernah digundul oleh keamanan pesantren? 1, 2, 3. Oh, bagus sekali. Yang pernah wajib menceritakan. Silakan saudara Sabri. Pernah waktu itu mungkin sebelum saya berhenti mungkin ya. Kayaknya itu telat karena kita itu kan ada sekolah pagi itu biasanya MI kan. Yang gini. Kalau MI itu wajib hukumnya kalau di pesantren itu. Kita kesiangan bangunnya, tiba-tiba saya ketiduran, habis itu tiba-tiba jam 10 kayaknya itu tiba-tiba ada keamanan sudah. Habis itu nggak bisa kemana-mana, sudah nggak ada alasan, karena kita itu kalau sudah nggak ada alasan, nggak ada surat sakit, berarti langsung kita digundul di tempat oleh keamanan pesantren. Gitu sih. Oh, berarti ini memang di pesantren pendidikan sangat ketat sekali ya? Iya, kalau MI madrasah itu ketat emang. Kita wajib hukumnya. Fardu ain. Fardu ain untuk sekolah madrasah lah ya. Ya. Untuk keagamaan. Betul. Oke. Jadi karena saudara Sunawi menjawab tidak pernah, tidak ada yang bisa diceritakan. Pertanyaan ketiga, pernah atau tidak pernah jadi pengurus kepesantrenan? 1, 2, 3. Di sini terjadi 2 perbedaan ya. Yang pernah adalah saudara Sunawi. Untuk saudara Sunawi silahkan untuk menceritakan kepengurusan menjadi pengurus kepesantrenan. Saya pernah menjadi pengurus pesantren, yakni menjadi wakil ketua kamar di asrama Sunan Kalijaga nomor 6. Dan juga ketua kamar, wakil dan ubudiah pada saat itu diwajibkan oleh pesantren ikut kegiatan burda keliling. Nah, itulah pengalaman saya sebagai santri yang pernah mondok di pesantren.
pernah menjadi bagian dari pengurus pesantren. Jadi di bagian kepengurusan pesantren, Saudara Sunawi menjadi wakil ketua kamar. Ketua kamar. Jadi bagi saudara-saudara media Iksas Badung yang tidak tahu apa itu wakil ketua kamar, di Sukoharjo itu di pesantren kami itu ada ketua kamar dan wakil ketua kamar, di mana ini adalah apa ya, menjadi wakil dari orang tua di rumah untuk Betul. mengurusi adik-adik yang ada di pesantren, bukan begitu? Betul. Nah, itu sangat bagus sekali lah. Kita harus menghargai apa yang sudah menjadi pengalaman dari Sunawi, yaitu menjadi pengurus pesantrenan di bagian wakil ketua kamar. Untuk saudara Sabri karena tidak pernah, ya maklumlah, sudah terlihat dari wajahnya ya. Pertanyaan keempat, pernah atau tidak pernah aktif organisasi di pesantren? 1, 2, 3. Wah, ya, sama-sama pernah. Silakan saya tanya untuk pertama kali, yaitu saudara Sabri. Untuk aktif di organisasi sih, pengalaman saya itu pas mondok ya satu-satunya yang pertama itu Iksas, karena di pondok juga ada Iksas untuk santri juga, di sini ada juga Iksas untuk alumni gitu kan. Ya, pengalaman saya aktif belajar organisasi ya mulai dari Iksas sih, pengalaman pertama belajar organisasi itu sih. Sudah, kita lanjut ke saudara Sunawi. Kalau saya di bidang akademik, saya pernah menjadi anggota di Akademi Manajemen Informatika Komputer, dan juga pernah juga menjabat di bagian Infokom Rayon Iksas Raas pada masa jabatan ketua kami pada saat itu, yakni yang sekarang menjabat jadi Sekjen Rayon Iksas Badung. Bisa disebutkan namanya siapa? Saudara Rudianto, Sarjana Pendidikan Islam. Nah, pada saat itu sangat banyak pengalaman yang kami dapat dari Iksas. Di antaranya di dalam kegiatan kepesantrenan, dan juga di dalam, selain itu juga di safari Ramadannya saya pernah menjadi 2 kali menjadi sekretaris panitia safari Ramadan di Iksas Raas. Itu pengalaman saya semasa di pesantren di organisasi. Oh, jadi saudara Sunawi sangat banyak sekali pengalaman organisasi di pesantren ya. Jadi kita bisa beritahu kepada sahabat media Iksas Badung, di pesantren juga ada organisasi. Kita tidak hanya belajar agama, belajar dan yang lain-lain, kita juga ada organisasi, yaitu salah satunya bisa disebutkan tadi, yaitu Iksas. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ini pertanyaan yang sangat dibilang sangat bagus sekali untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, yaitu pernah atau tidak pernah berprestasi di pondok pesantren? 1, 2, 3. Wah, ternyata yang kita undang pada segmen ini memiliki prestasi di pondok pesantren. Tidak hanya hal-hal yang negatif, tapi positif mereka juga dapatkan. Pertama, karena tadi sudah Sabri, sekarang kita untuk bercerita, yaitu saudara Sunawi. Silakan. Prestasi saya di pesantren yakni mengabdi kepada Iksas. Luar biasa. Di antaranya saya kebetulan di bagian Infokom, saya pernah menerbitkan buletin sampai 30 episode. Wow, banyak sekali ya? Iya, banyak sekali, karena kita terbitnya itu tiap 1 minggu 2 kali. Bisa dijelaskan apa itu buletin? Buletin itu adalah karya ilmiah teman-teman
kita, sahabat-sahabat kita di bagian organisasi yakni IKSAS, di sana ada bagian tertentu yakni Infokom yang membidangi tulis menulis karya tulis menulis sahabat-sahabat rayon IKSAS seperti itu. Oh, jadi yang punya potensial dalam hal apa saja bisa disumbangkan lewat media tadi ya? Betul. Betul. Sekarang kita lanjut ke saudara Sabri. Apa yang berprestasi di pondok pesantren Anda, Sabri? Kalau saya sih dibilang banyak sih enggak ya, cuma ada lah. Pernah ikut lomba puisi bahasa Inggris, cuma kalah. Apakah itu prestasi? Ya prestasi dong, karena nggak semuanya bisa ikut puisi bahasa Inggris, karena tahu sendiri kan bahasa Inggris dengan bahasa Arab itu ya bahasa yang emang nasional ya, maksudnya ya. susah lah, karena orang-orang terpenting yang bisa ikut puisi lomba bahasa Inggris. Oh, berarti apa ya? Saudara Sabri ini memiliki kelebihan yang kebanyakan tidak dimiliki orang lain. Itu kan termasuk prestasi kan? Ya, prestasi, yaitu puisi Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Bisa minta tolong dipraktekkan sebagai pembuktian saja. What's your name? Ya, karena kadang banyak orang nggak ngerti. What's your name? Saya pas pulang ke Madura, pas ngomong sama ibu itu what's your name? Apa name gitu kan? Kan nggak ngerti gitu kan. Jadi itu kalau saya pribadi itu masuk kelebihan prestasi. Ya, toh itu dianggap prestasi secara umum itu terserah, tapi kalau buat diri sendiri itu prestasi. Itu yang pertama. Ada lagi yang kedua. Yang kedua apa? Saya itu pernah nerima piala piagam dari wakil pengasuh. Waktu itu wakil pengasuhnya masih tetap kayak Afifdin. Pernah. Sampai nggak pernah kan? Piagam apa itu? Piagam perlombaan. Dulu IKSAS Badung kan, IKSAS Raas punya sanggar seni kan, termasuk karena saya juga bagian dari di sanggar seninya, kebetulan saya yang juga ikut andil di dalamnya. Mungkin waktu itu saya jabat wakil ketua sanggar seni lah. Saya yang ikut ngambil gininya. Ya kan prestasi ngambil piala kan termasuk prestasi. Iya, sangat baik sekali. Karena jarang-jarang ya, bisa ke atas panggung bersama kiai. Iya, Kesempatan bersama kiai. Iya. Padahal aktornya kan bukan saudara Sabri kan? Ya, karena kalau nggak diambil kan nggak dapat. Iya, benar. Ya kan butuh kan, itu prestasi. Iya. Ada kok di rumah saya itu masih pengen bukti, ada fotonya. Iya, bagus kan? Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Udah terakhir ini. Ya, ini paling terakhir. Paling terakhir adalah pertanyaan apa ya? Ini jawabnya satu-satu aja dah ya. Satu-satu. Saya awali dari saudara Sabri. Ini pertanyaannya sama. Apa yang dirindukan di pesantren? Banyak sebenarnya ya. Cuma karena di situ salah satu ya, mungkin yang sangat berkesan belum pernah dirasakan di luar pesantren, dibasahin. Dimasahin maksudnya dibasahin gimana? Dibasahin itu disiram. Disiram? Ya pas subuh-subuh itu kan kita itu kan santri, kalau nggak bangunnya telat itu disiram. Oh, itu yang dimaksud dibasahin. Ya, itu dibasahin dengan pengurus Ubudiyah. Kita itu kalau bangunnya telat mau subuh-subuh itu kita tahu kan santri itu kan bergadang tidurnya kita tidur jam 2 itu harus bangun setengah 4 mungkin ya, setengah 4 mungkin. Kalau kita telat bangun ya kita dibasahin, disiram. Dibasahi oleh Ubudiyah ya? Iya, disiram. Oh, Itu kangen sih, saya jujur sampai sekarang itu kangen karena emang subuh itu tahu sendiri kan berat lah. Kangen basahnya. Ya, siramnya juga. Siramnya. Karena belum pernah disiram. Sehabis di pondok nyampe keluar kita jadi alumni belum pernah disiram lagi. Itu. Pengen sih sekali-kali disiram juga. Berarti itu yang dirindukan ya? Ya, itu yang sangat. Tadi saudara Sabri berkata bilang kalau tidurnya sampai jam 2. Yang dilakukan santri tidur sampai jam 2 itu apa sih? Banyak sebenarnya. Kalau santri itu kan banyak gini kan, banyak yang kita belajar, tirakat, pokoknya banyak lah macam-macam. Karena kita itu benar-benar kalau mondok itu memanfaatkan kita harus belajar.
Jadi nyampe jam 2 tuh masih belajar. Iya, karena kita itu kan dituntut oleh orang tua kita dibondokkan oleh orang tua kita itu harus benar-benar fokus. Kamu sudah fokus belajar untuk karena kita udah dapat kiriman, kita juga tiap bulannya dikasih uang jajan atau ini. Jadi kita itu tugasnya cuma belajar. Makanya kita itu tidurnya sampai larut malam itu belajar. Belajar segalanya ya. Ya belajar banyak gini belajar organisasi, diskusi banyak lah. Kita itu kan namanya santri kan, belajar ya banyak lah sebenarnya. Artian belajar di tengah malam itu kan banyak ya kan. Iya, banyak sekali. Iya. Itu tapi jangan belajar tengah malam itu penting untuk santri itu. Ya, sudah. Selanjutnya saudara Sunawi, apa sih yang dirindukan di pesantren? Saya rindu ketika burda keliling. Burda keliling. Oh, iya, Maksud burda keliling itu apa? Kita di pesantren itu, saya kan pernah menjadi wakil dari ketua kamar. Di sana kita membaca burda di dalam lingkup pesantren. Oh. Keliling ya. Keliling. Kita diwajibkan oleh pesantren pada saat itu 2013. Ketua, wakil dan mudia diwajibkan melaksanakan burda keliling oleh pesantren dengan harapan mudah-mudahan pesantren dilindungi dari hal-hal yang tak baik. Oh, jadi burda keliling ini manfaatnya untuk melindungi pesantren. Iya, benar. Seperti itu. Hanya itu saja yang dikangenin. Itu saja. Itu saja. Jadi mungkin cuman itu aja ya. Udah. Udah habis. Ternyata dari dua narasumber pada hari ini sangat bagus sekali. Banyak manfaat yang bisa kita ambil dari mereka berdua, dan yang negatif jangan ditiru untuk kalian semua.